Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2K3LH akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan tema rabies. Anggota-anggota kelompok 2 meliputi 1. Helma Risma Dewi, 2. Farid Miftahudin Khair, 3. Ayu Dwi Lestari, 4. Ulum Fikriya, 5. Siti Aisyah, 6. Diva Fitra Aulia, 7. Nurul Fauzia, 8. Intan Putri Wulandari, 9. Mahesa Ayu Maharani. Langsung saja. Pengertian rabies. Rabies adalah infeksi virus pada otak dan sistem saraf. Umumnya, virus penyebab rabies menular ke manusia melalui gigitan hewan. Rabies tergolong penyakit berbahaya karena beresiko menyebabkan kematian jika tidak cepat ditangani. Sejarah rabies di Indonesia. Rabies atau dikenal sebagai Leishmania tolut hydrophobia atau di Indonesia dikenal sebagai anjing gila. Rabies merupakan salah satu penyakit tertua dan paling ditakuti oleh manusia. Pertama kali dikenal di Mesir zaman pemerintahan kerajaan Babilonia dan Yunani kuno sekitar tahun 2300 sebelum Masehi. Rabies selanjutnya ditemukan di sebagian besar dunia, termasuk Indonesia. Rabies di Indonesia pertama kali ditemukan pada kerbau oleh Esser 1884, anjing oleh Penning 1889, dan pada manusia oleh Evi Dehan 1894, yang ketiganya ditemukan di Jawa Barat. Dengan tertularnya Bali sebagai daerah wabah baru sejak 1 Desember 2008 melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1637/2008, maka daerah bebas sampai saat ini adalah NTB, NTT kecuali Pulau Flores, Maluku, Irian Jaya yang sekarang Papua, Kalimantan Barat, Pulau Madura dan sekitarnya, pulau-pulau di sekitar Pulau Sumatera, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Rabies pada manusia telah menimbulkan banyak korban. Dari tahun 1977 hingga 1978, 11 provinsi mencatat 142 kasus rabies pada manusia selama periode 1979 sampai 1983 di Indonesia telah dilaporkan 298 kasus rabies dengan rata-rata 60 kasus per tahun. Penyebaran daerah rabies berjalan terus sampai sekarang. Pada dekade 90-an, kejadian di Pulau Sumatera per tahun tidak kurang dari 1.000 kasus hewan ditemukan menderita rabies. Sedangkan kasus rabies yang dilaporkan di Pulau Flores selama tahun 1997 sampai 2005 dari 11.786 jumlah gigitan hewan penular rabies, sebanyak 149 orang dinyatakan meninggal. Insiden rata-rata per tahun kasus rabies pada manusia memang kecil dibandingkan dengan penyakit menular lainnya. Namun efek psikologisnya sangat besar, terutama pada manusia yang telah digigit anjing, dan secara ekonomis sangat merugikan karena dapat mengancam kepariwisataan. Penyebab dan cara penularan virus rabies. Virus rabies merupakan virus mematikan yang disebabkan oleh air liur hewan yang terinfeksi dan ditularkan ke manusia. Rabies biasanya menyebar melalui gigitan dan cakaran. Binatang yang paling mungkin menyebabkan rabies antara lain anjing, kelelawar, anjing hutan, rubah, sigung, rakun. Selain hewan di atas, ada juga beberapa hewan yang dapat membawa virus rabies dan menularkannya ke manusia, yaitu kera, kucing, musang, kelinci. Pada kasus yang jarang terjadi, penularan virus rabies juga dapat terjadi dari manusia ke manusia melalui transplantasi organ. Ciri-ciri rabies pada hewan peliharaan: selalu gelisah, ketakutan, tidak bisa diam, terlihat kesakitan, lebih sensitif dan suka marah-marah, sering menggigiti benda-benda, sering menyerang hewan lain. Menurut Profesor D.S. Warno, DSH, MC Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan FKH Universitas Erlangga Unair, menjelaskan bahwa potensi terjangkit rabies juga berlaku pada manusia. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan
Setiap tahun rabies menyebabkan sekitar 59.000 kematian. Sebanyak 99% kasus rabies terjadi karena gigitan anjing yang terinfeksi virus. Sementara 1% terjadi pada kucing, kera, dan musang. Ironisnya, 40% korban tergigit anjing rabies dan meninggal adalah usia anak-anak. Postur tubuh anak-anak yang kecil membuat mereka rawan mendapat gigitan di area kepala. Gejala orang yang terinfeksi virus rabies meliputi demam, sakit kepala, kelebihan air liur, kejang otot, kelumpuhan, kebingungan mental. Gejala-gejala penyakit rabies meliputi demam, sakit kepala, kelebihan air liur, kejang otot, kelumpuhan, dan kebingungan mental. Orang mungkin mengalami area nyeri otot, lurut tubuh demam, kehilangan selera makan, kelelahan, mais, atau pusing. Psikologis berhalusinasi, ketakutan, atau penurunan kesadaran. Penginderaan, kesemutan, atau sensitivitas terhadap cahaya. Perilaku agresif atau iritabilitas. Gastrointestinal, mual atau muntah. Juga pada umumnya, kebingungan mental, kegelisahan, kejang, keluarnya air liur secara berlebihan, kesulitan menelan, koma, leher kaku, mati otak, mengeluarkan air liur, pupil melebar, atau sakit kepala. Pengobatan. Apabila seseorang telah terinfeksi oleh rabies, maka tidak ada pengobatan efektif yang dapat diberikan pada tahap ini. Walaupun sebagian kecil orang selamat dari penyakit ini, namun biasanya penyakit ini berakibatkan fatal, dengan tingkat kematian hampir 100%. Di sini, ada beberapa tahap ataupun penanganan yang dapat dilakukan. 1. Bersihkan luka. Luka gigitan dicuci dengan air mengalir dan sabun selama 10 sampai dengan 15 menit. 2. Pemberian antiseptik pada luka. Cairan antiseptik dapat diberikan setelah pencucian luka. 3. Luka sebaiknya tidak dijahit. 4. Pemberian vaksin anti-rabies PAR atau serum anti-rabies SAR. Vaksin ini diberikan sebanyak 5 kali dalam waktu 14 hari. SAR berperan sebagai imunisasi pasif penetral yang cepat sebelum sistem kekebalan tubuh membentuk antibodi. Cara mencegah rabies: memvaksinasi hewan peliharaan, tidak mendekati binatang buas, tutup semua celah yang memungkinkan kelelawar masuk ke rumah, menjaga dan mengawasi hewan peliharaan saat berada di luar tempat tinggal Anda agar tidak berontak dengan binatang yang berpotensi membawa virus rabies. Ketika Anda beraktivitas di alam terbuka, hindarilah hewan liar, sebab mungkin saja binatang tersebut sudah terinfeksi rabies. Mendapatkan vaksin rabies, melindungi hewan peliharaan kecil dari pemangsa, jauhkan kelelawar dari rumah. Pastikan untuk mendapatkan vaksinasi apabila Anda melakukan perjalanan ke negara di mana rabies umum terjadi atau daerah terpencil di mana perawatan medis sulit ditemukan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, kami tutup. Billahi taufiq.